Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Indarto dengan NPM 2015061067. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur direktori dan perintah dasar Linux. Yang pertama adalah struktur direktori Linux. Struktur direktori Linux adalah seperti pohon. Basis hierarki sistem file Linux ini dimulai dengan root. Root sebagai pohonnya. Setiap direktori memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Root ini memiliki akar akan memiliki anak-anak seperti /bin, opt, boot, root, dev, etc, sbin, srf, home, tmp, lib, usr, media, var, dan mnt. Berikut saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari struktur direktori Linux tersebut. Yang pertama adalah slash atau garis miring root. Direktori ini merupakan direktori tertinggi dalam hierarki struktur direktori Linux. Slash ini merupakan induk bagi direktori lain yang berada di bawahnya. Yang kedua adalah root. Slash root. Direktori ini berfungsi layaknya direktori atau slash home untuk user root. Direktori ini hanya dapat diakses oleh user root dan menyimpan semua file yang dimiliki oleh user root. Direktori ini tidak sama dengan slash garis miring root, karena slash merupakan direktori tertinggi, sedangkan root merupakan direktori untuk user root itu sendiri. Yang ketiga adalah slash home. Direktori ini merupakan rumah bagi user biasa yang ada pada sistem operasi Linux. Semua file yang dimiliki user biasa tersebut berada di bawah direktori slash home ini. Yang keempat adalah slash usr atau user programs. Ini berisi file dan berkas berhubungan dengan user. Di dalamnya terdapat file binary, library, dokumentasi, dan source code. Yang kelima adalah slash bin atau user binaries. Ini merupakan direktori yang berisikan file-file eksekusi, perintah-perintah, atau sintak umum yang biasa dipakai untuk mengoperasikan komputer berada di dalam komputer. Yang keenam adalah sistem binaries, yang ini berisikan file-file yang dapat dieksekusi yang biasa dijalankan oleh administrator. File-file yang berada dalam slash sbin ini umumnya digunakan untuk maintenance atau pemeliharaan sistem. Yang ketujuh adalah bootloader. Bootloader ini berisikan file-file penting yang berhubungan dengan bootloader yang dipakai untuk melakukan proses booting sistem Linux. Yang ke-8 adalah konfigurasi file. Ini berisi file-file konfigurasi program yang ada di sistem Linux, contohnya untuk mengubah hostname dan domain name system atau DNS. Selanjutnya yang ke-9 adalah sistem libraries atau /lib. Ini berisi file library sistem dan juga modul kernel yang dibutuhkan oleh binary yang ada di dalam direktori /bin atau /sbin. Selanjutnya adalah /opt, berisi subdirektori dari aplikasi yang telah terinstall di sistem Linux yang dilakukan dengan cara compile manual. Jika kita telah menginstal aplikasi, maka subdirektori dapat ditemukan di dalam direktori ini. Yang ke-11 adalah mount. Ini berisi mount point atau subdirektori tempat pemasangan floppy disk dan CD-ROM. Direktori ini juga dapat digunakan untuk mengembalikan grup bootloader yang hilang setelah melakukan dual boot. Selanjutnya adalah /proc, berisi informasi mengenai proses yang sedang berjalan ketika dapat menemukan dengan cara melihat bit di dalam direktori proc ini. Yang ke-13 adalah /temporary files, berisi file sementara yang dibuat oleh user dan juga sistem. Semua berkas yang ada dalam direktori ini yang akan otomatis dihapus ketika sistem reboot. Yang ke-14 adalah device files. Direktori ini berisi file-file device untuk perangkat keras yang ada di dalam komputer, misalnya USB, CD-ROM, dan lain-lain. Yang ke-15 adalah variable files. Ini berisi file-file yang ukuran datanya terus bertambah seperti sistem log, file database, print quiz, log files, file email, dan sebagainya. Yang ke-16 adalah /srv. Direktori ini berisi data yang dibutuhkan oleh sebuah server, misalnya FTP server dan web server. Yang ke-17 adalah /media atau removable media device. Direktori ini merupakan direktori sementara untuk device yang bersifat removable atau dapat dilepas seperti hard disk dan flash disk. Selanjutnya adalah perintah dasar Linux. Saya akan menampilkan 35 perintah dasar Linux. Yang pertama adalah su, ini perintah untuk masuk sebagai super user alias admin. Yang kedua adalah pwd, untuk mencari path dari folder yang digunakan. Yang ketiga adalah cd atau change directory, untuk pindah dan jelajahi direktori lain.
Yang keempat, ls atau list untuk melihat isi dari direktori yang sedang digunakan. Yang kelima adalah cat untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Yang keenam adalah cp untuk menyalin file dari direktori saat ini ke direktori berbeda. Yang ketujuh, mv atau move untuk memindahkan file dan mengganti atau mengubah nama file. Yang kedelapan adalah mkdir untuk membuat direktori baru. Yang kesembilan adalah rmdir untuk menghapus direktori, tetapi rmdir hanya dapat digunakan untuk menghapus direktori yang kosong. Yang ke-10 adalah rm atau remove, berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Yang ke-11 adalah touch, berfungsi untuk membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux. Yang ke-12 adalah locate, berfungsi untuk mencari file. Yang ke-13 adalah find, berfungsi untuk mencari file dan direktorinya khusus file yang berlokasi dalam direktori tujuan. Yang ke-14 adalah grep, berfungsi untuk melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan. Yang ke-15 adalah df, berfungsi untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system. Yang ke-16 adalah du, berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau direktori. Yang ke-17 adalah head, berfungsi untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Yang ke-18 adalah tail, berfungsi melihat 10 baris terakhir dari suatu file. 19 adalah div, berfungsi untuk membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Yang ke-20 adalah tar, berfungsi untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tarball. Tarball ini jenis zip pada sistem operasi Windows. Yang ke-21 adalah chmod, berfungsi untuk membaca, menulis, dan menjalankan hak akses file dan direktori. Yang ke-22 adalah chown, berfungsi untuk memungkinkan untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus. Yang ke-23 adalah jobs, berfungsi untuk menampilkan semua jobs saat ini beserta dengan statusnya. Yang ke-24 adalah kill, berfungsi untuk mematikan sistem operasi secara manual program. Yang ke-25 adalah ping, berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Yang ke-26 adalah widget, berfungsi untuk mengunduh file dari internet. Yang ke-27 adalah uname, berfungsi untuk mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux seperti nama mesin, OS, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ke-28, top, berfungsi untuk menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang untuk CPU yang digunakan oleh tiap proses. Yang ke-29 adalah history, berfungsi untuk mengecek kembali komen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Yang ke-30 adalah echo, berfungsi untuk memindahkan data ke dalam suatu file. Yang ke-31 adalah zip, berfungsi untuk mengkompres file ke arsip zip. Yang ke-32 adalah unzip, berfungsi untuk mengekstrak file zip ke arsip zip. Yang ke-33 adalah hostname, berfungsi untuk mengetahui nama host atau network. Yang 34 adalah user add, berfungsi untuk membuat user baru. Yang ke-35 adalah user del atau user delete, berfungsi untuk menghapus user yang telah ada. Mungkin cukup sekian perintah dasar Linux. Saya akan mempraktekkan 10 perintah dasar Linux di sistem operasi Linux. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 10 perintah dasar Linux serta pengaplikasiannya pada program Linux. Pertama kita masuk ke tampilan aplikasi, kita cari terminalnya. Langsung aja. Perintah pertama yang saya akan pakai adalah sudosu. Sudosu ini untuk kita menjadi super admin. Super admin itu kita berhak mempunyai hak akses untuk ke semua perintah yang ada di Linux ini. Pertama kita klik sudosu. Selanjutnya kita masukkan password yang pertama kali kita buat. Kita telah masuk. Bedanya kalau misalnya kita telah masuk, ini bahasanya root. Kalau belum itu contohnya kayak gini. Nih, kalau belum kan Pajar. Ini belum, jadi ini belum sudosu, jadi belum super admin. Jadi kalau super admin kita masuk ke sudosu. Selanjutnya saya akan melakukan perintah cd. cd ini untuk change directory. Misalnya kita ke cd change directory ini bertujuan untuk pindah ke directory lain. Misalnya kita pindah ke slash atau root, terus
Terus ls ini untuk list, itu untuk ngecek di directory root ini isinya ada directory apa aja. Nah, ada directory bin, dev, dan sebagainya. Misalnya kita pindah ke Pajar, ke bin dulu aja, ke bin, cd bin. Berarti kita akan pindah ke directory bin. Buktinya adalah di sini adalah bacaannya binnya. Kita ls cek ada apa aja di bin ini, list ini, untuk ngecek isi directory bin ini. Nah, ada banyak. Selanjutnya kita clear aja biar nggak kelihatan ribet atau kebanyakan. Clear ini bertujuan untuk menghapus history yang ada di atasnya. Jadi kelihatannya bersih. Selanjutnya saya akan cd ke ini lagi, ke root lagi. Kita ls, ada apa aja, kita bakal cd ke home untuk perintah selanjutnya. Kita cek di home ini ada apa aja dengan menggunakan perintah dasar ls. Udah 3 perintah. Selanjutnya saya akan pakai mkdir. Mkdir ini untuk membuat directory baru. Misalnya Unila kali. Kita cek apakah berhasil pembuatan directory baru, ls, dengan cara ls. Nah, di sini ada directory Unila baru. Selanjutnya kita pindah ke Unila. cd, kita akan masuk ke directory Unila. Buktinya di sini adalah home, ada Unilanya. ls, karena belum ada isi, maka kita isi dengan cara touch. Touch ini untuk membuat file baru di directory tersebut. Misalnya unila.mp3. Kita ls, berhasil, kita buat file unila.mp3. Kita buat lagi misalnya informatika.mp3. Kita cek lagi, berhasil. Oh maaf, touch-nya kurang ditulis. Touch informatika.mp3. Kita cek ada. Selanjutnya kita ke cd min untuk kembali ke cd awal, ke directory awal, itu cd home. Selanjutnya saya akan buat directory baru, mkdir elektro misalnya. Jangan, tampan. Kita cek ada directory tampan. Selanjutnya ke fungsi lainnya, kita adalah pwd. Kita ini pwd, kita ngecek kita berada di directory mana. Misalnya kita lupa atau bingung kita berada di directory mana, pwd adalah kuncinya untuk ngecek kita berada di directory mana. Selanjutnya perintah berikutnya adalah misalnya kita cek lagi, misalnya kita cd ke tampan, terus kita pwd ini akan ngecek kita berada di directory mana. Kita berada di directory /home dan /tampan. Selanjutnya kita bakal kembali lagi ke home, cd strip. Fungsi berikutnya saya akan perintah dasar berikutnya saya akan menghapus sebuah directory. Syaratnya dengan pakai rmdir. Syarat rmdir ini misalnya directory-nya harus kosong. Misalnya kita cek dulu tampan tadi. Tampan kan belum ada isi, kosong, nggak ada isinya. Berarti kita bisa hapus. Kita balik lagi dulu ke home. Terus kita rmdir tampan. Berhasil, kita cek. Directory tampan telah menghilang. Selanjutnya kita bakal buat directory baru lagi untuk memindahkan dan mengcopy. mkdir ganteng. Kita cek ada directory ganteng. Selanjutnya kita bakal memindahin file yang ada di sebuah directory. Misalnya kita ke cd unila dulu. Kita cek file yang kita buat, yang akan kita pilih. Misalnya yang mau kita pilih adalah .mp3. Kita balik dulu ke cd strip. Caranya kita mv atau move nama foldernya tadi unila garis miring. Nama filenya tadi kan unila.mp3 spasi nama directory tujuan. Directory tujuan ini kan tadi ganteng. Berhasil.
Kita cek dulu, kita ke CD ganteng apakah ada isinya. Unila.mp3 tadi ls ada, berhasil. Berhasil, ada isinya, filenya, direktorinya ada isi file Unila yang telah kita pindahin tadi. Misalnya kita buat lagi PWD, misalnya PWD kita bingung berada di direktori mana, kita PWD untuk ngecek direktori mana kita ada di direktori home ganteng. Selanjutnya kita akan pakai remove, buat file dulu agar kita bisa remove nanti. Kita buat touch google.mp3 ls, berhasil kita buat google.mp3. Sekarang kita akan perintah dasar selanjutnya adalah remove. Remove ini untuk menghapus file yang ada di sebuah directory. Misalnya kita remove google.mp3, berhasil. Kita cek ada nggak Google-nya, berhasil kehapus apa belum, kita cek. Nah, Google MP3 telah terhapus. Selanjutnya mungkin kita akan copy sebuah file ke folder atau directory tujuan. Kita cd strip dulu, kita cek dulu kita mau pindahin kemana. Misalnya kan tadi di Unila ada file, terus di ganteng ada file, kita cek dulu cd Unila ada file apa di Unila, ls. Ada file informatika, kita cd strip, kita ke cd ganteng, ada file apa di ganteng, ada file Unila. Nah, kita akan pindahin file Unila ini ke kita pindahin ke direktori Unila. Kita balik dulu ke sini ls, kita cek. Pertama-tama kita cp atau copy nama filenya unila.mp3 garis piring salah, cp nama folder dulu, nama foldernya kan ganteng, kita garis miring baru nama filenya unila.mp3 spasi nama tujuannya kita pindahin ke Unila. Berhasil, kita ls, kita cek dulu di ganteng ada nggak. Di ganteng ada file juga kan, ganteng.mp3. Tadi kan di Unila kita isinya cuma informatika mp3, kita cek ke Unila ada nggak file yang kita copy tadi, berhasil atau tidak. cd Unila ls, nah ada file unila.mp3, berarti kita berhasil mengcopy. Mungkin cukup sekian dari penjelasan 10 perintah dasar yang saya ketahui. Saya akhiri penjelasan dan presentasi saya. Bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.